Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Ya, mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan terus bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan jadi pedoman bagi hidup kita. Firman Tuhan sumber kekuatan kita. Bahkan firman Tuhan juga yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur kami atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia Tuhan, rahmat dan anugerah-Mu ya Tuhan. Berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan bahkan pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu atas kami semua. Dan Rohul Kudus urapilah kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Dan renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Amsal 30 ayat 8 sampai yang ke-9. Saya bacakan. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkal nama-Mu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, mencuri. Ulangi. Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Jemaat dikasih Tuhan, apa yang dikatakan dalam Amsal ini sesungguhnya menjadi satu semacam doa kita, harapan kita supaya dijauhkan dari kita kecurangan. Orang melakukan kecurangan seringkali untuk mengejar sesuatu yang dia inginkan untuk kepentingan diri. Ya, supaya dia mendapatkan bisa kekayaan, ya, bisa jabatan, bisa posisi apapun itu. Seringkali orang menghalalkan segala cara, termasuk dalam hal ini berbuat curang. Curang itu berarti tidak adil, ya. Jadi tidak melakukan sesuatu seperti yang seharusnya, ya. Jadi untuk kepentingan dirinya dia mengabaikan akan yang lain, ya. Itu kecurangan. Nah, kebohongan. Nah, kebohongan ini biasanya orang berbohong itu untuk menutupi sesuatu yang dianggap salah, ya. Orang berbohong tujuannya apa? Untuk menampilkan image dirinya itu baik, hebat, luar biasa. Padahal belum tentu seperti itu. Nah, orang berbohong seringkali ya, akan terus berbohong. Biasanya begitu. Ada ungkapan mengatakan kebohongan yang satu akan ditutupi dengan kebohongan yang berikutnya. Begitu seterusnya. Hati-hati dengan yang namanya kebohongan. Itu seperti rangkaian yang tidak bisa terputuskan. Ya, jadi bagaimana memutuskan supaya kita tidak lagi berbohong? Artinya kita butuh jujur, ya, mengakui kesalahan, ya, minta ampun. Itu jauh lebih baik daripada menutupi terus dengan kebohongan-kebohongan yang berikutnya. Ya, jadi istilahnya kecurangan dan kebohongan ini harus dijauhkan dari hidup kita. Ya, karena itu sangat-sangat ya menjatuhkan hidup kita. Sebab orang yang berbuat curang, orang yang suka berbohong, ya pasti hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, biarkan aku menikmati makanannya menjadi bagianku. Nah, nikmatilah apa yang ditentukan Tuhan bagi kita. Ya, jangan mengambil hak orang lain. Ya, nggak usah iri dengan orang lain. Kok si A lebih ya? Kok si B lebih ya? Kok aku cuma segini? Dengar baik-baik. Ya, Tuhan memberikan segala sesuatu
menurut porsi kita. Ya, jangan iri dengan yang lain. Ya, syukuri apa yang Tuhan beri. Perhatikan ayat firman Tuhan. Supaya kalau aku kenyang, ya ini kalau kita tidak menikmati hanya bagian kita, ya, kita bisa seperti ini. Supaya aku tidak menyangkal namamu dan berkata, siapa Tuhan itu? Wah, sadis nih. Ngeri sekali. Sampai dia berkata, siapa Tuhan itu? Mungkin kita nggak berkata demikian. Tetapi kalau kita menerima sesuatu yang melebihi batas, ya, bahkan mungkin sebetulnya itu bukan sepenuhnya untuk kita. Kalau kita diberi kelimpahan, kita mesti sadar bahwa itu ada bagian orang lain yang Tuhan titipkan melalui hidup kita. Makanya saya sampaikan bahwa kita sebagai orang Kristen tidak cukup hanya diberkati, tapi harus jadi berkat. Ya, levelnya harus naik. Ya, menjadi berkat, bukan hanya diberkati. Nah, kalau enggak apa nanti kita bisa lupa. Ya, diberkati banyak lupa. Waktu kurang cari Tuhan, waktu diberkati berlimpah, lupa. Nggak ada waktu doa, nggak waktu ibadah lagi, nggak ada waktu komsel lagi. Karena apa? Sudah merasa cukup semuanya. Hati-hati, semua itu berkat Tuhan. Belajar bersyukur kepada Tuhan. Nah, sebaliknya, atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Nah, ini juga bahaya. Kalau dalam kekurangan, ayo dekatlah dengan Tuhan. Dia sumber berkat. Dialah yang memelihara hidup kita. Jangan pakai kekuatan sendiri dengan berbuat curang, mencuri, korupsi, dan lain sebagainya. Mari jemaat dikasih Tuhan, belajar mensyukuri setiap berkat yang Tuhan beri bagi hidup kita. Dan nikmatilah apa yang menjadi bagianmu, termasuk makanan atau berkat-berkat yang lain. Nikmati apa yang menjadi bagian kita. Jangan melihat milik orang lain. Jangan mengingini milik orang lain. Ya, sebab kalau kita sudah ada yang namanya iri, hati-hati saudaraku, kita mudah sekali untuk dipermainkan oleh si jahat. Orang yang iri seringkali akhirnya apa? Pikirannya jahat dan akhir tindakannya pun bisa jahat, perkataannya bisa jahat. Mari jaga hati kita, dan inti dari semua adalah apa? Nikmati bagian kita dan bersyukurlah apa yang Tuhan beri bagi hidup kita. Itu yang terbaik bagi kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini, supaya kami tidak tamak, supaya kami tidak iri, supaya kami belajar untuk mensyukuri, menikmati apa yang menjadi bagian kami, menikmati makanan yang menjadi bagian kami, bukan memandang milik orang lain dan mengingininya. Karena kami tahu Tuhan, kalau Engkau sesungguhnya sudah memelihara hidup kami. Ketika kami dalam kekurangan, kami percaya bahwa Engkau akan mencukupi hidup kami. Ketika kami ada kelimpahan, kami percaya bahwa Engkau ingin supaya kami jadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami. Mohon pimpinan penyertaan-Mu ya Tuhan. Jauhkan segala mara bahaya dan celaka. Damai sejahtera dan berkat-Mu ya Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetaplah semangat terus. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.